Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Kita jumpa kembali dalam renungan harian pekan pertama masa biasa, Jumat 12 Januari 2024 pada channel Suara Sabda Pagi. Semoga saya menjumpai para pendengar sekalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita serta masih setia untuk mendengar firman Tuhan dan mengikuti renungan. Sebelum kita mulai mendengar dan mengikuti renungan dari Suara Sabda Pagi, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau senantiasa memenuhi hidup kami dengan mengutus Putra-Mu. Bukalah hati kami untuk selalu menaati Yesus Putra-Mu sehingga kami mampu menerima hikmat dari-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi dari renungan Suara Sabda Pagi ini saya ambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12 yang akan membingkai seluruh isi renungan Suara Sabda Pagi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberikan sabda kepada orang banyak. Beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anak, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema renungan Suara Sabda Pagi ini saya beri judul, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan, dalam hidup ini seorang tokoh yang mempunyai reputasi baik dalam hidup, baik dalam kata dan tindakan, akan membuat banyak orang merasa kagum, simpati, dan berempati padanya. Maka kemanapun orang itu pergi dan datang, ke tempat manapun orang akan terus mencari dan berusaha menemuinya. Injil Markus hari ini mengisahkan kepada kita bahwa kemanapun Yesus pergi, banyak orang tetap mencari dan mengikuti. Dan ketika Yesus datang di Kapernaum dan berada di rumah ibadat, dan berita kedatangannya diketahui orang, mereka langsung datang dan memenuhi rumah ibadat hingga pintu rumah ibadat pun ditutupi dan tak ada ruang bagi orang untuk masuk ke dalam. Kehadiran Yesus yang penuh wibawa dan kuasa mendorong semua orang yang sehat dan orang-orang sakit datang kepadanya.
Dan ketika ia sedang mengajar, beberapa orang datang membawa seorang yang sakit lumpuh kepada Yesus. Dan karena sesaknya pintu membuat mereka tidak dapat membawa orang sakit itu ke hadapan Yesus. Namun sikap iman akan kuasa Yesus, mereka tidak putus asa. Mereka mencari jalan untuk mempertemukan orang sakit dengan Yesus. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Mereka naik ke atas atap rumah ibadat itu, membongkar atapnya dan menurunkan tempat tidur bersama orang sakit tepat di depan Yesus. Yesus yang melihat tindakan orang-orang yang penuh iman itu, ia pun berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Namun tindakan Yesus itu dilihat oleh rivalnya, yakni lawan-lawannya, yaitu para ahli Taurat, dan mereka berkata, "Ia menghujat Allah." Karena bagi mereka orang yang dapat mengampuni dosa orang hanyalah Allah sendiri. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, para ahli Taurat berpikir demikian karena mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Kedua, mereka sudah lebih dahulu menutup pintu hatinya dan menolak kehadiran Yesus. Ketiga, karena mereka tidak lagi mendapat simpatisan orang banyak dibandingkan dengan Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa dan berwibawa dan telah membuat banyak orang datang kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar firman Tuhan, maka terhadap sikap para ahli Taurat yang demikian, Yesus membongkar sikap penolakan mereka terhadap dirinya dengan berkata, "Mengapa kamu berpikir demikian dalam hatimu?" Dan langsung berkata, "Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Yesus pun menegaskan bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Dengan berkata demikian, Yesus mau mengatakan kepada ahli-ahli Taurat dan orang banyak bahwa Dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, dari kisah Injil ini apa yang dapat kita petik untuk hidup kita? Pertama, Yesus adalah pribadi berwibawa dan penuh kuasa. Kuasa dan kewibawaan telah membuat banyak orang bersimpati, percaya dan beriman kepadanya. Kedua, sikap iman keempat orang pengusung orang lumpuh mendorong Yesus mengampuni si lumpuh dan menyembuhkannya. Ketiga, sikap simpati dan empati orang-orang yang mengusung orang lumpuh dalam membantu dan menolong sesama menjadi model bagi kita dalam hidup ini, menaruh peduli terhadap sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari kita. Keempat, kita jangan cepat mempunyai sak dan prasangka negatif terhadap perbuatan baik yang dilakukan sesama kita. Kalau kita tidak tahu maksud dan tujuan perbuatan dari orang itu, agar tidak menimbulkan pertengkaran di antara kita, karena ketika hidup kita selalu dipenuhi dengan aura negatif terhadap orang lain, hidup kita tidak akan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah menerima anugerah-anugerah dan berkat bagi hidup kami. Semoga hidup dan karya kami senantiasa dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan dan yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai, dan yang bekerja bersama kita hari ini, dan yang bekerja di rumah-rumah, dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.